Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke konten teknik ya. Beberapa hari ini saya akan bahas mengenai konten teknik. Di sini saya akan bahas masalah gimana sih cara tes buah speaker itu koil yang ada di dalamnya ini ya masih bagus atau tidak tanpa harus menggunakan amplifier ya. Jadi bisa digunakan dengan menggunakan amplifier, dia bunyinya rendah. Tapi saya akan coba berbagi tip kepada teman-teman cara tes ini tanpa menggunakan amplifier ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan suara gitu teman-teman. Nah, perangkatnya cukup mudah teman-teman ya. Jika speaker ini masih bagus dan tidak spoolnya itu, kebetulan kita cukup menggunakan sebuah multitester ini cukup teman-teman ya, untuk melihat retansi dari sebuah coil ini masih bagus, putus atau terbakar ya, gitu teman-teman. Tapi teman-teman bisa menggunakan dengan metode langsung ke amplifier, maka akan menimbulkan sebuah suara. Berarti jika bersuara itu bagus, tergantung dari kualitas lilitan spool ini sudah mengalami pergeseran atau lainnya. Jadi yang saya bahas di sini menggunakan multitester ini bagaimana caranya dulu. Oke, di sini ada dua buah speaker ya. Ini 15 inci di sini teman-teman. Dan ini 10 inci teman-teman ya. 10 inci nih. Tuh, teman-teman. Oke. Antara 15 dan 10 inci. Jadi perlu saja gunakan sebuah multitester teman-teman. Dengan sebuah multitester teman-teman ya. Karena saya di pinggir jalan raya ini ada suara-suara yang masuk. Jadi agak mengganggu, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, di sini kita kalibrasi dulu ya. Nah, ini kita akan tes menggunakan multitester teman-teman. Apakah spoolnya ini masih bagus, coilnya di dalam ya, maksudnya coil pada ini, salah satu ini. Ini cukup simple ya teman-teman. Nah, kita akan coba tes di salah satunya. Jadi multitesternya fokus teman-teman ya. Kita fokusnya di sini aja, di jarum ya. Ini kita konekkan di sini teman-teman. Ini kita konekkan di plus min pada titik coil. Nah, itu jarumnya bergerak teman-teman. Kita balik, jarumnya pun bergerak ya. Berarti memang coil pada jenis speaker ini masih ada fungsi ya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan coil yang ini ya. Nah, di sini putus teman-teman ya. Bisa dikatakan coilnya ini rusak ya. Nah, kita balik atau hangus atau putus ya. Berarti ini speaker ini dalam keadaan coilnya bermasalah ya. Nah, untuk coil yang bagus dan tidak teman-teman, jadi kita dua tahap pengetesan ya. Nah, ini kita balik teman-teman ya. Kita coba jel dulu begini ya supaya jelas. Nah, ini multitester kita simpan di sini ya supaya fokus. Nah, ini kita tempel di sini teman-teman. Sebenarnya menggunakan capit itu lebih bagus teman-teman. Ini kita tempel di sini. Usahakan pada jarumnya ini naik ya. Oke, teman-teman fokus di jarum naik ya. Ini posisi jarum naik ya. Nah, begini teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba fokuskan dulu untuk videonya tidak. Nah, ini teman-teman, kita fokus di multitester ya.
Ini kan posisi multitester sudah posisi di atas tuh ya. Nah ini kita gerak-gerakkan namanya, kita dorong bagian sini ya, ini kita tekan-tekan. Nah ini teman-teman, atau multitester kita kalibrasi teman-teman, kita putar di posisi 200 ya. Di sini maka akan terlihat 200 ya teman-teman ya, di X skala 1. Untuk pemula yang kesulitan teman-teman untuk tes secara simpel saja, ini kita tempel teman-teman ya, kita tempel. Nah ini kan posisi naik nih, kita tempel antara ini coil 1, lilitan 1 dan 2 ya. Oke, kita dekatkan dulu. Nah ini kita gerak-gerakan ya teman-teman, ini kita dorong. Nah itu teman-teman, jarum multitester bergerak ya pada saat kita dorong. Ini saya fokuskan dulu ke multitester teman-teman ya. Nah di sini ya, ini begini. Oke, lebih jelas teman-teman. Nah ini kita tekan-tekan di sini teman-teman. Terlihat begitu sedikit teman-teman, jarumnya bergerak-gerak ya. Kita coba tes dulu lebih jelas. Nah begini teman-teman ya, atau kita fokuskan di skala 100 pun bisa teman-teman, begini ya. Nah 150 pun lebih kelihatan. Jadi ini tetap saya konekkan teman-teman ya di sini ya. Ini kita tempel aja di sini, tidak terlalu connect. Nah begini teman-teman, kita dorong ya. Nah itu ada pergerakan teman-teman ya. Kalau kita dorong-dorong, jadi koilnya itu ada pergerakan, mungkin geser atau bagaimana. Ini berarti ada gelombang elektromagnetik yang bergerak ya, atau di skala 10 pun bisa ya teman-teman. Kalau di skala 10 nggak terlalu kelihatan sih, biasanya di skala 1 itu bisa terlihat pergerakan pada jarum. Nah sebenarnya kalau dengan cara ini namanya, kita skala 1 pun bisa terlihat dengan cara menyentuh-nyentuhkan ya. Di sana seperti terdengar suara krotok-krotok ya. Nah itu teman-teman, kita ya. Itu nanti pertama coil ini masih bagus ya untuk speakernya. Nah kita akan coba bandingkan di sini, karena ini sudah putusnya coil teman-teman ya. Secara retansi pun nggak bisa di bisa dites karena sudah putus atau terbakar ya, hangus. Itu review singkat teman-teman ya, untuk menguji seberapa besar speaker itu masih bagus dan tidak. Ini jika tanpa harus menggunakan perangkat sound system macam ini ya, jadi nggak perlu suara, dengan menggunakan multitester sudah cukup. Oke gitu teman-teman ya, dari review singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pemula. Oke, salam teknik teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.